Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama asna ala nafsih. Thumma afdalus salati wassalami ala mustafahu nabiyyihi wa habibihi wa safiyyihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin hatta yaumi liqa'illahi yauma la raiba fihi, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kayak main ngumpet-ngumpetan begini. Ada nggak yang kayak begini? Nah, ya lumayan lah, itu kan. Saya lebih nyaman yang begini sebenarnya, Pak. Gitu kan, iya. Kalau begini jadi kelihatan kayak nggak ngeliat jamaah gitu kan. Saya khawatirnya nanti begini. Iya, pas saya ngeliat layar kok muka saya berubah kan gitu kan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Kita senantiasa berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal Ramadan kita dan menjadikan semua amal yang telah kita lakukan sebagai salah satu sumber keberkahan dan juga sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin kajian ini tidak akan memakan waktu lama, karena semakin lama saya bicara semakin haus. Jadi kita tutup saja nanti di pukul 6 lewat sedikit ya, 6 lewat 5 kalau bisa. Kalau sampai jam 7, jam 8 lama-lama teh manis yang keluar ini ya. Bagaimana? Apakah nggak ada ya? Oh bisa sebentar. Oh iya. Nah. Cek 1 2 3. Cek. Nah, ini. Alhamdulillah. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang saum membentuk akhlak Qur'ani yang saya ambil sebagiannya dari salah satu karya ulama Saudi Arabia berjudul Halus Salaf Ma'al Qur'an. Bagaimana keadaan para ulama zaman dahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, kalau mau kajian satu kitab gini kita bahas gitu, tapi nggak tahu selesainya kapan. Biasanya kalau kajian satu kitab ini selesainya 2 hari. Jadi hari Ahad ini, besok Senin baru selesai. Tapi seharian, ya dilanjut sampai nanti buka puasa, lanjut lagi. Nanti ba'da subuh sampai buka puasa besok baru kita bisa hatam. Biasanya begitu kalau menghatamkan satu kitab itu sampai selesai. Tapi kan kalau kita ini kebanyakan orang Indonesia tidak kuat duduk berlama-lama ikut
pengajian. Kenapa? Karena ada agenda naik sepeda, ada agenda mancing, yang ibu-ibu belum lagi arisan, apalagi mau lebaran ini udah hari ke-11, ya harus siap-siap belanja, pakaian daster belum siap gitu kan, kebaya belum siap, mukena belum ada gitu kan. Jadi pada umumnya memang kita orang Indonesia sulit untuk mengkaji atau duduk berlama-lama mengkaji ilmu agama, berbeda dengan orang-orang di Arab sana. Orang-orang Arab bukan cuma di Mekah dan di Madinah, tapi hampir di semua negara Arab itu kuat duduk berlama-lama untuk mengikuti satu kajian. Ada satu kajian bahasa Arab di Kairo yang diampu atau diasuh oleh seorang ulama muda asal Senegal, namanya Syekh Konate Sidi Fauzi. Syekh Konate Sidi Fauzi ini orang Senegal, bukan orang Arab, tapi beliau mengajar bahasa Arab dan di Mesir dikenal sebagai salah satu ulama muda yang ahli dalam bahasa Arab. Itu kalau beliau membuat kajian mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, itu menghatamkan satu kitab dalam bahasa Arab. Jadi pelajaran bahasa Arab satu kitab, karena yang namanya belajar bahasa Arab itu bukan belajar ana, antum, bukan. Belajar bahasa Arab itu adalah belajar bagaimana membaca Quran itu dengan baik dan kita paham semua perubahan kata yang ada di dalam Quran. Seperti tadi yang dibaca oleh imam surat Al-Hasyr, itu ada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, itu secara bahasa ada pertanyaan, kenapa dibacanya min qablihim bukan min qabluhum? Kenapa dibacanya min qablihim, kenapa bukan min qabluhum? Karena asalnya itu qablu, ya kenapa jadi bacanya min qablihim, harusnya min qabluhum. Nah, itu ilmu bahasa Arab memberikan pembahasan kenapa dibaca min qablihim bukan min qabluhum. Bahkan pertanyaan ini kalau dilempar kepada orang-orang Arab yang umum, yang awam, mereka juga tidak mengerti, tidak bisa menjawab kenapa dibaca min qablihim, kenapa bukan min qabluhum. Nah, itu yang namanya ilmu bahasa Arab. Jadi ada kajian di Kairo di Mesir itu, di Al-Azhar, mulai dari jam 9 pagi, jam 7 pagi, ya selesai itu jam 11 malam. Itu menghatamkan satu kitab. Nah, jadi orang-orang Arab itu punya ketahanan yang luar biasa kalau untuk mengaji, untuk belajar agama. Saya pernah mengikuti kajian Sahih Bukhari, itu dibaca hatam dari hadis pertama sampai hadis ke 7546, hadis yang terakhir. Ya, jadi saya hatam Sahih Bukhari seperti menghatamkan Quran. Itu dibaca di depan guru dan itu memakan waktu selama 7 hari, dimulai dari jam 9 pagi berakhir jam 12 malam. Jadi dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam ngaji bareng orang Arab, orang dari Libanon. Kalau udah orang kita nggak bakal kuat itu, dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Kapan nyari duitnya Pak? Kan begitu, pertanyaan begitu. Ngaji mulu kapan nyari duitnya gitu kan, akhirat mulu, dunia juga penting Pak, emang akhirat aja penting. Nah, padahal seorang ustadz itu ya wajib dia ngaji. Jadi ustadz itu bukan berhenti ngaji, justru ustadz itu harus makin rajin ngaji. Ibaratnya seorang ustadz itu seperti toko. Toko itu kalau menjual barang terus dan tidak pernah membeli, lama-lama barangnya habis. Maka ustadz itu kalau nggak pernah ngaji, ya dia goblok lagi, itu kan, dia awam lagi, karena ilmunya balik saja, muter saja di situ saja, tidak berkembang. Karena itu menuntut ilmu dikatakan dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, kewajiban yang tidak dibatasi oleh waktu
kewajiban yang tidak dibatasi oleh gelar kesarjanaan. Jadi kalau sudah sampai gelar doktor bukan berarti dia tidak ngaji. Kalau sudah disebut sebagai ulama bukan berarti dia tidak ngaji. Ya, ada seorang ulama besar di Mekah namanya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani dari Padang. Ini ulama besar, meninggal tahun 1989. Ini ulama besar Minangkabau. Selain juga seorang ulama Aceh di Mekah namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Zahir atau disebut dengan nama Habib Buga. Nah, Habib Buga itu kalau di Mekah beliau punya satu hotel namanya Hotel Baitul Asi, artinya rumah orang Aceh. Maka setiap orang Aceh yang berangkat haji pasti dapat uang hasil keuntungan dari Baitul Asi, karena hotel itu dikuasai oleh pemerintah Saudi dan penghasilan atau keuntungan dari hotel itu diberikan sebagai sedekah buat jamaah haji asal Aceh. Saya nggak tahu Pak Haji Bukhari dapat atau enggak, gitu kan. Asal menunjukkan bahwa KTP-nya kelahiran Banda Aceh pasti dapat di sana uang 2.000 real. Jamaah haji asal Aceh itu sebagai sedekahnya Habib Abdurrahman Al-Zahir yang mempunyai hotel Baitul Asi, posisinya persis di depan Masjidil Haram. Nah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini, beliau walaupun disebut sebagai muhaddis, ahli hadis, beliau juga ahli dalam banyak ilmu. Kurang lebih 20 disiplin keilmuan Islam beliau kuasai dari awal sampai akhir. Itu masih tetap beliau mengaji kepada guru-gurunya atau kepada ulama yang lebih senior. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saum membentuk akhlak Qur'ani. Nah, dari mana kita memahami saum itu membentuk akhlak Qur'ani? Ini bisa kita baca di dalam Quran surat Maryam ayat 26. Di situ menjelaskan makna kata saum, dan kata saum itu sudah digunakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Maryam. Ini satu-satunya perempuan yang mendapat wahyu. Satu-satunya perempuan yang mendapat wahyu itu adalah Maryam. Dan kemudian ada lagi perempuan yang mendapatkan ilham, yaitu ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada lagi perempuan yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di usia nenek-nenek dia akan melahirkan seorang anak, yaitu Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kisah perempuan-perempuan yang mulia itu diabadikan di dalam Al-Quran secara terpisah. Ada yang diabadikan di dalam surat Maryam, ada yang diabadikan di dalam Quran surat Hud, ada yang diabadikan di dalam Quran surat Az-Zariyat. Nah, ini cara Quran menyampaikan pelajaran kepada kita, tidak digabung dalam satu surat, tapi ditempatkan secara terpisah berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa istilah saum itu sudah digunakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, Allah menyebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 26, ya, faquli, dikatakan faquli washrabi wa qarri aina wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Jadi pada waktu Maryam itu mau melahirkan, beliau dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang menemani. Ini versi dari Quran, beda dengan versi di Bible atau Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru disebutkan ketika Maryam akan melahirkan, dia ditemani oleh keluarga dari bapaknya. Sedangkan di dalam Quran dikatakan bahwa Maryam itu ketika akan melahirkan, dia dalam keadaan sendiri. Sampai Maryam mengatakan, sebagaimana disebut juga dalam surat Maryam di ayat sebelumnya, di ayat ke-24 kalau tidak salah, Maryam mengatakan, kata Allah, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati. Maka Maryam itu ketika datang rasa sakit mau melahirkan,
Lalu kemudian dia bersender ke batang pohon kurma. Qalat, Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah bagusnya kalau saya mati sebelum saya merasakan sakit seperti ini. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyyan mansiya, dan saya ini sudah betul-betul dilupakan oleh keluarga saya. Karena Maryam pada saat hamil besar, dia pergi dari Yerusalem, pergi ke satu tempat, ya kan? Ada yang mengatakan tempat itu adalah di Antioquia di Turki. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu bergeser ke wilayah timur dari Masjid Al-Aqsa, karena Maryam itu punya tempat untuk beribadah di dekat Masjid Al-Aqsa. Lalu kemudian wanada min tahtiha, maka berserulah malaikat dari posisi sebelah bawah. Jadi posisi Maryam ada di atas, malaikat ini teriak dari bawah, alla tahzani, jangan kamu sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sungguh Allah sudah menjadikan di bawah kamu itu ada sungai mengalir. Ini yang namanya sungai Yordan. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka goncangkanlah pohon korma itu, nanti akan berjatuhan ke arahmu itu kurma-kurma rutoban janiyya, kurma-kurma rutob yang siap untuk dipetik. Nah, ada beberapa indikator dalam ayat itu. Pertama, ketika Maryam sakit mau melahirkan, malaikat menunjukkan sungai, sehingga ada satu kesimpulan bahwa Maryam itu melahirkan Nabi Isa di dalam air. Kenapa begitu? Karena ketika Maryam mau melahirkan tidak ada yang membantu, dan cara melahirkan orang Israel, Maryam ini orang Israel dan orang Arab, itu caranya berdiri, bukan dengan cara tidur. Jadi perempuan-perempuan Israel dan perempuan-perempuan Arab, kalau mereka mau melahirkan itu biar gampang keluar itu berdiri begini sambil pegang tiang. Di Mesir, di kampung-kampung itu perempuan kalau mau melahirkan dia berdiri begini sambil memegang tiang, nanti dipegang oleh, dijaga bayinya oleh orang-orang yang membantu melahirkan tersebut supaya tidak jatuh ke ubin. Rasulullah SAW di dalam As-Sirah Al-Halabiyah diriwayatkan atau diceritakan ketika ibunya Aminah melahirkan Nabi, maka posisi Aminah itu dalam keadaan berdiri, lalu kemudian diwadahi dengan loyang. Jadi begitu biar cepat melahirkan. Nah, karena melahirkannya berdiri dan tidak ada yang menemani, cara yang paling aman adalah melahirkan dengan cara membenamkan badan di dalam air. Jadi setengah badan, Maryam sambil pegang pohon kurma, dia ngeden supaya bayinya itu keluar. Ini teknik melahirkan di dalam air yang sekarang ini menjadi tren. Kenapa dianggap aman? Karena bayi itu di dalam perut dia dikelilingi oleh air. Ketika dia keluar di dalam air, maka bayi ini juga tetap dalam keadaan aman, dan itu juga diantara cara mengurangi rasa sakit. Jadi melahirkan di dalam air itu mengurangi rasa sakit. Di Bali itu ada satu klinik yang mengadakan proses persalinan atau kelahiran dengan cara melahirkan di dalam air, yaitu masuk ke dalam bak mandi. Nah, ini tujuannya supaya ya sakit yang dialami oleh ibu itu berkurang karena dia terkena air. Jadi air ini memang punya fungsi sebagai obat untuk membuat kebal kulit kita dari rasa sakit. Maka orang zaman dulu kalau mau disunat, kalau sekarang kan sunatnya model bogem ya, saya nggak ngerti bogem itu apa, ditabokin atau gimana itu. Kalau bahasa Jakarta dulu namanya bogem itu ditonjok gitu kan. Saya lihat di mana-mana iklan sunat bogem, wah di situ ada juga tuh sunat bogem. Apalagi sunat dipukulin gitu atau gimana itu, saya nggak ngerti itu teknik bogem. Jadi kalau zaman dulu itu, ini kalau generasi kolonial paham semua lah, ya kan? Ini yang kalau milenial nggak ngerti gimana apa bener gitu. Ya kolonial nih kayak saya nih kolonial, Pak Bukhari kolonial, kan gitu. Pak Mulyadi juga masuk generasi kolonial, bukan generasi milenial. Jadi kalau zaman dulu itu mau sunat, itu kan tidak pakai bius, ya Pak ya, pakai bengkong.
ditarik pakai bambu, jepit bambu Pak, ya kan? Lalu kemudian dipotong pakai pisau. Bayangin tuh adik-adik tuh, sunat zaman dulu. Ada yang pakai kampak, namanya kampak pembunuh naga. Ngeri banget. Nabi Ibrahim itu sunatnya pakai kampak gitu. Bisa dibayangin kan? Sunat pakai kampak. Ya Allah, kan gitu kan? Itu apa ngebelah begini atau diset gini kan kita nggak tahu ya. Ya Pak ya, zaman dulu kan sunatnya pakai pisau Pak ya. Pisau lipat itu kan dulu itu bengkong itu bawa pisau. Nah itu cara buat bikin baal bagaimana Pak supaya tidak sakit? Disuruh berendam di air Pak. Ada yang disuruh berendam di air itu, airnya itu air dingin supaya dia terasa kebal itu. Itu cara untuk mengurangi rasa sakit, bukan menghilangkan tapi mengurangi rasa sakit. Sebab kalau kulit kita terkena dingin itu memang agak baal Pak. Ya coba kalau kita naik ke gunung nggak pakai jaket, itu perasa dingin Pak, kita garuk juga nggak bakal kerasa. Ya kan, garukan kita itu tidak terasa menyakitkan karena memang udara dingin. Nah itu diantara manfaat air itu adalah mengurangi rasa sakit. Jadi Maryam itu ketika dia mau melahirkan dia turun ke situ. Lalu kemudian malaikat mengatakan fakuli washrobi wa qarri aina, makan minum dan senangkanlah hatimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kalau kamu nanti melihat ada orang ya datang ke situ dan bertanya kepada kamu, kok kamu melahirkan sendiri? Ya kan? Maka jawablah, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah sauma, untuk saum. Ya, saumnya itu apa? Walan ukallimal yauma insiya, saya akan menahan diri berbicara kepada siapapun pada hari ini. Nah, itu pengertian dari saum itu artinya menahan diri atau menahan keinginan untuk makan dan minum. Dalam konteks ayat ini yang disebut saum itu adalah menahan untuk tidak berbicara kepada siapapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang saum, bicara tentang saum dan Al-Qur'an, maka saya teringat dengan pengalaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis yang pertama. Ini unik sekali. Di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang pertama, Imam Bukhari menempatkan rawi atau orang yang menyampaikan hadis itu adalah orang Quraisy, ulama keturunan Quraisy yang bernama Abu Bakar bin Zaid Al-Humaidi Al-Qurshi. Ini guru dari Imam Bukhari. Abu Bakar bin Zaid Al-Humaidi ini adalah kawan dari Imam Asy-Syafi'i, sehingga dari hubungan antara Imam Bukhari dengan Imam Al-Humaidi, sebagian ulama menyimpulkan bahwa mazhab fikihnya Imam Bukhari adalah Syafi'i. Karena Imam Bukhari ketika beliau datang ke Mekah ingin berjumpa dengan Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i sering pindah-pindah tempat. Dari beliau lahir di Gaza, kemudian karena ayahnya meninggal dibawa pulang oleh ibunya ke kampung ayah dan ibunya, yaitu di Mekah, karena bapak dan ibunya ini berasal dari Mekah. Dan Imam Syafi'i adalah keturunan dari Bani Al-Muttalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabnya bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kakek yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya anak laki-laki, di antaranya adalah Hashim dan Al-Muttalib. Hashim ini meninggal dunia, wafat, meninggalkan seorang anak bernama Syaibah. Lalu Syaibah dirawat oleh pamannya yang bernama Abdul Muttalib. Karena Syaibah ini dirawat dari bayi oleh Abdul Muttalib, dari umur 3 tahun, sehingga Syaibah menganggap Al-Muttalib ini bapaknya. Kemana-mana Syaibah selalu mengikuti Al-Muttalib pergi, sehingga orang-orang menjuluki Syaibah ini dengan nama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini adalah julukan yang diberikan kepada Syaibah. Syaibah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian
dari Syaibah lahirlah Abdullah, dari Abdul Muttalib lahirlah Abdullah, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ammi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak dari paman beliau. Jadi nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Utsman bin Sa'ib bin Yazid, ya kan? Lalu kemudian bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Itu Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris, ayahnya bernama Idris. Nah, Imam Syafi'i ini kembali ke Mekah diajak ibunya pulang ke kampung halaman setelah ayahnya meninggal di perantauan. Dan Imam Syafi'i begitu beliau berusia remaja, di usia 14 tahun itu beliau sudah mengajar para ulama. Jadi di umur 14 tahun sudah mengajar para ulama karena kealimannya yang luar biasa. Di usia 16 tahun beliau mendapatkan seorang murid ahli hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hambal yang waktu itu usianya sudah 30 tahun. Lalu kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Madinah, belajar kepada Imam Malik bin Anas. Dari Madinah beliau pergi ke Irak mempelajari fikihnya Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Syafi'i hijrah ke Yaman mengambil fikihnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian kembali ke Mekah, dan dari Mekah beliau hijrah lagi ke Mesir dan meninggal di Kairo. Nah, ketika Imam Bukhari mendengar ada seorang ulama hebat di Mekah yang bernama Imam Asy-Syafi'i, beliau ingin mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i, tapi sayangnya Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Jadi jarak Mekah dengan Mesir sangat jauh, apalagi pada waktu itu ditempuh dengan perjalanan darat. Akhirnya Imam Bukhari belajar kepada kawan seperguruan dari Imam Syafi'i yang juga murid Imam Syafi'i yang bernama Imam Abu Bakar bin Zaid al-Humaidi. Nah, Imam Bukhari menempatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi ini sebagai hadis pertama yang berbicara tentang asal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebelum beliau menerima wahyu itu, beliau selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau dihitung mulai dari bulan Rajab, lalu kemudian sebelum Rajab, bulan Jumadil Akhir, Jumadis Tsani, lalu kemudian bulan Rajab dan bulan Sya'ban, beliau itu melihat di dalam mimpi atau mendapatkan mimpi melihat kabut seperti di waktu subuh. Jadi selama 3 bulan berturut-turut beliau bermimpi melihat kabut di waktu subuh. Kalau dulu tuh waktu subuh itu ada kabut. Nah, lalu kemudian dari situ beliau punya keinginan untuk menyendiri. Ya, lalu beliau kemudian pergi ke Gua Hira yang jaraknya pada waktu itu kurang lebih sampai 10 kilo dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Ka'bah. Jadi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang menjadi perpustakaan atau tempat membaca buku. Tapi perpustakaannya kok tidak boleh didatangi orang banyak, itu yang saya jaga sampai sekarang jadi pertanyaan. Kalau disebut perpustakaan harusnya orang diberikan akses untuk membaca di situ, tapi kita pengen masuk nggak pernah boleh oleh petugas yang ada di situ. Jadi Rasulullah itu jalan, ya, jarak dari Masjidil Haram ke Gua Hira itu kurang lebih 7 kilo. Saya pernah jalan kaki dari Gua Hira ke Masjidil Haram. Kenapa jalan kaki? Waktu itu pas nafar awal musim haji, bis tidak boleh masuk ke kota Mekkah. Teman-teman saya memaksa supaya bis bisa masuk, tapi ternyata diblokir oleh kepolisian setempat, sehingga akhirnya kami putuskan jalan kaki dari Gua Hira ke Masjidil Haram. Itu kurang lebih 7,2 km jalan kaki. Nah, saya bisa membayangkan ketika jalan itu bagaimana Rasulullah itu jalan dari rumahnya ke Gua Hira yang waktu itu belum ada jalan pintas seperti sekarang. Jadi pada waktu itu kalau Bapak Ibu melihat bagaimana video Mekah tahun 1950 itu masih menggambarkan suasana pada masa Rasulullah itu. Kalau lihat video tahun 20, video tahun 30, video tahun 50,
itu Mekah Madinah masih seperti kurang lebih seperti di zaman Rasul, karena belum ada pembangunan gedung-gedung tinggi dan belum ada pembangunan jalan. Ya, jadi gunung-gunung itu masih ada. Kota Mekah itu dikelilingi oleh gunung. Ada namanya Jabal Umar, Gunung Umar. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan khutbah di situ. Lalu kemudian satu-satunya dataran rendah di depan Masjidil Haram itu namanya Misfalah. Fulah itu artinya tanah lapang. Itu dataran rendah di tempat yang terbuka di dekat Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu masih gunung-gunung. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau jalan lewat gunung itu pasti lebih dari 10 kilo, karena nanjak dan turun itu berbeda. Jalan menanjak dengan jalan rata ini beda jaraknya. Ya, kalau jalan nanjak walaupun dekat di balik gunung itu tetap saja hitungannya jauh, karena harus mendaki beberapa ratus meter. Nah, itu pun udah luar biasa. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Rasulullah dulu ketika beliau ingin bertahanus. Kalau dalam hadis disebut tahanus itu maknanya ta'abbud, yaitu beribadah. Beliau ingin beribadah di Gua Hira karena pada saat itu beliau belum mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Jadi ibadah yang dilakukan adalah menurut syariat Nabi Ismail alaihissalam. Maka Rasulullah itu beribadah. Kenapa beliau tidak beribadah di Masjidil Haram? Karena pada saat itu masih banyak patung yang dipasang di dekat Ka'bah. Rasulullah nggak suka beribadah di dekat patung. Maka beliau ibadah di Gua Hira, melaksanakan sholat di Gua Hira menghadap ke arah Masjidil Haram. Nah, itu jalan kaki bolak-balik setiap hari sampai pada waktu bulan Ramadan itu beliau tidak ingin kembali lagi ke rumah. Beliau ingin meneruskan ibadah sampai beberapa hari ke depan. Nah, maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang beribadah, selesai beribadah tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang membawa kain dibentangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat atau makhluk itu mengatakan kepada Nabi, Iqra. Ya, lalu Nabi kemudian merespon, ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Baca, kata Nabi, saya tidak pandai membaca. Iqra ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca. Lalu kata Rasulullah, makhluk itu tiba-tiba merangkul saya, mendekap saya seperti ini, dan beliau mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari pembuahan yang menggantung di dalam rahim, bukan dari segumpal darah. Karena al-alaq itu maknanya bukan darah. Al-alaq maknanya pembuahan yang menggantung di dinding rahim. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allamal insana alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak manusia ketahui. Nah, inilah tonggak di mana hubungan antara saum dengan Al-Qur'an. Jadi turun Quran itu pada bulan Ramadan sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu kemudian di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa. Jelas ayatnya mengatakan hubungan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menjumpai bulan itu maka berpuasalah. Artinya kita berpuasa ini di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur atas diberikannya Al-Qur'an kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hubungan antara saum dengan Quran sebagai ungkapan syukur. Kenapa saum itu dikatakan sebagai ungkapan syukur? Kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, kenapa beliau sering berpuasa di hari Senin? Su'ilan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam an shaumi yaumil isnain. Nabi ditanya kenapa beliau selalu berpuasa di hari Senin. Beliau kemudian mengatakan, yaumul isnain yauma wulidtu fihi.
hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan, kata Nabi. Wa yauma bu'istu, dan hari Senin itu adalah saya diberikan penegasan, bukan dibangkitkan, diberikan penegasan sebagai seorang nabi melalui wahyu pertama. Jadi jawaban itu menyeratkan satu kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebagai ungkapan syukur atas dua nikmat. Nikmat pertama, nikmatul hayah, nikmat diberikan kehidupan. Kita nggak pernah minta hidup, Bapak Ibu sekalian, tapi Allah berikan kita kehidupan. Ya kan? Kapan kita minta hidup? Kita nggak pernah minta hidup. Ya kan? Baru setelah kita merasakan hidup itu enak, kita minta panjang umur. Karena kita tahu hidup itu enak, baru kita minta panjang umur. Nah, maka nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini harus disyukuri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada beliau. Itu nikmat yang pertama beliau syukuri. Lalu kemudian nikmat yang kedua, nikmat kenabian atau nikmat risalah. Maka dikatakan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ungkapkanlah nikmat itu. Artinya engkau diberikan nikmat sebagai seorang nabi, engkau diberikan nikmat risalah, maka ungkapkan risalah itu, sampaikan risalah itu, umumkan bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, ada ulama yang melakukan kias. Apa itu kias? Kias itu analogi. Kalau nabi itu adalah nikmat, ya. Nabi, pangkat kenabian itu adalah pangkat tertinggi dalam keilmuan manusia, itu pangkat kenabian. Karena tidak ada ilmu yang melebihi ilmunya para nabi. Ilmunya para nabi itu luar biasa. Ya, akhirat aja dia tahu. Kita kan nggak tahu akhirat. Nabi tahu bagaimana kondisi akhirat. Nabi tahu bagaimana keadaan penduduk neraka jahanam. Nabi tahu bagaimana keadaan penduduk surga. Itu ilmu yang nggak dimiliki oleh selain Nabi. Cuma Nabi yang tahu itu. Bahkan Nabi tahu orang lagi disiksa di dalam kubur. Kalau kita baca Sahih Bukhari, itu disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi dua kubur, lalu Nabi berhenti, tiba-tiba berhenti. Nabi mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin. Ini yang di dalam kubur ini lagi disiksa nih, kata Nabi. Ya kan, yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ya, jadi ternyata orang disiksa di dalam kubur itu bisa juga bukan karena dosa besar. Kenapa? Apa dosa yang dilakukan dua orang itu? Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan bahwa amma ahaduhuma yu'adzabu minan namimati. Yang satu ini disiksa karena suka ngadu domba orang. Ya, pekerjaan buzzer ini berbahaya. Buzzer itu tukang ngadu domba orang. Ini orang nolak timnas Israel. Buzzer, muncul buzzer. Di Indonesia ini terlalu banyak tukang ngadu domba. Namimah, namam. Kalau kita baca di media sosial itu semua bisa jadi bahan adu domba. Nah, ini khawatir nih, kalau dia nggak bertobat nih tukang adu domba, matinya pasti diazab. Dan yang satu lagi, diazab itu sebab kalau kencing tidak cebok. Hati-hati gitu kan, anak-anak yang usia SMP, SMA, kalau Anda pipis jangan lupa cebok. Kenapa? Itu yang menyebabkan orang disiksa di dalam kubur. Jadi Rasulullah itu ilmunya sudah sampai ke situ, tahu bagaimana kondisi orang yang ada di dalam kubur. Ini ilmu tertinggi dalam sejarah kemanusiaan. Ilmu tertinggi adalah ilmu kenabian, dan tidak ada lagi orang yang bisa sampai kepada capaian itu, karena Nabi mengatakan, aku adalah penutup dari para nabi. Berarti nggak ada orang sampai ke situ. Nah, para ulama, sebagian ulama mengkiaskan, menganalogikan bahwa nikmat ilmu itu juga harus dipublikasi, diumumkan. Maka seorang ustadz itu dia harus mengumumkan bahwa dia punya ilmu agama. Supaya apa? Supaya orang tidak salah bertanya. Jangan sampai orang tanya puasa itu, mohon maaf, kepada
kepada montir bengkel servis motor atau bengkel servis AC. Jadi kalau nanya agama ya nanya ke ustadz. Seorang ustadz itu harus mengumumkan bahwa dia ahli dalam ilmu tafsir. Dia harus ngomong, saya tafsir, saya punya ilmunya, saya belajar ilmu tafsir, saya kuasai ilmu tafsir. Supaya orang tidak salah bertanya. Kalau mau tanya tentang tafsir Quran, jangan tanya kepada orang yang bukan ahlinya. Kenapa seperti itu? Coba Bapak Ibu perhatikan. Itu yang namanya dokter, dia pasang plang di rumahnya, dokter gigi, ya kan? Dia menegaskan kalau dia ahli menyembuhkan penyakit gigi atau tahu permasalahan gigi setiap orang. Dokter gigi dengan pengacara itu kerjanya sama-sama dari mulut. Cuma bedanya kalau pengacara itu dia kerjanya dari mulut sendiri, kalau dokter gigi dari mulut orang lain. Ya kan, kalau dokter gigi kan dari mulut orang lain. Jadi dia rezekinya dari mulut orang itu. Kalau pengacara dari mulut sendiri. Jadi dokter gigi dia pasang plang, dokter gigi. Supaya kalau orang punya problem gigi nggak salah datang. Jangan ketika dia sakit gigi datangnya ke servis AC, nggak nyambung itu. Ya kan? Bukan disembuhkan malah dikasih freon nanti. Jadi dia harus umumkan dokter gigi. Bidan, ngaku nggak dia bidan? Ngaku, dia pasang plang. Bidan Yulianti, ahli madya kebidanan. Supaya ibu-ibu tahu kalau dia mau melahirkan datang ke bidan Yuli itu. Ya kan? Dia pasti bisa menangani. Kenapa? Dia sudah pasang plang. Apalagi notaris. Ya kan? Itu satu-satunya pejabat yang ngaku. Pejabat pembuat akta tanah. Dia ngaku pejabat. Ada nggak pejabat di depan rumahnya pasang pejabat eselon 3 Kementerian Perindustrian? Nggak ada, ya kan? Kenapa? Takut kena pajak, kan gitu. Tapi notaris dia pejabat, dia pasang plang pejabat pembuat akta tanah. Itu satu-satunya pejabat yang mengumumkan kalau dia itu pejabat. Notaris dia pasang plang untuk menegaskan soal tanah saya jagonya deh. Cuma satu tanah yang nggak saya tahu, tanah kuburan, tanya notaris. Ya kan? Notaris nggak tahu tanah kuburan, nggak tahu. Tapi kalau tanah mana yang mau dijual dia tahu. Notaris nih, dia pasang plang supaya orang tahu kalau mau urus surat-surat tanah datangnya ke notaris. Pertanyaan saya, kenapa Ustadz nggak boleh ngaku pasang plang di rumahnya? Ustadz Mulyadi misalnya. Ayo, kenapa nggak ada? Ahli fikih, ya kan? Terutama fikih poligami misalnya, kan gitu kan. Ya, kenapa nggak ada orang yang ngaku begitu? Ustadz misalnya tadi imam, siapa namanya Ustadz siapa tadi? Ustadz Fahrur misalnya. Ustadz Fahrur ahli kiroah, ya kan? Dan ahli tahsin Quran. Kenapa dia nggak pasang begitu? Kenapa nggak ada orang misalnya tulis Ustadz Badrus Salam ahli hadis? Kenapa nggak pasang begitu? Ya, sedangkan notaris dia pasang notaris, pengacara dia pasang pengacara, sampai ada yang tulis pengacara spesialis perceraian. Wah, ini bikin orang cerai ini. Ya, kalau mau cerai datang ke situ. Tidak ada pengacara spesialis perkawinan. Oh, berarti dia tukang kawin. Kan gitu. Itu nggak ada tuh orang pasang ustadz ahli fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita bingung-bingung tanya ke situ. Masalah fikih kayak gimana nih fikihnya? Tanya ke ustadz. Ya kan? Jadi keilmuan itu harus diumumkan. Sebagaimana kenabian. Nabi itu mengumumkan, "Inni Rasulullahi ilaikum." Aku utusan Allah kepada kalian. Bisa menjamin? Nabi bisa menjamin. Anda mau tanya apa saja berita dari langit, saya akan sampaikan. Apa Anda mau tanya apa yang diinginkan Allah dalam hidup kalian, akan saya sampaikan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akhlak Quran itu terlihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu. Beliau disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak pandai membaca. Ma'ana biqari, saya nggak ngerti apa yang harus disampaikan. Maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya cuma satu ditulis di dalam surat Al-Alaq.
Di ayat pertama 1 kali ditulis, tapi 3 kali berulang-ulang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, dan 3 kali Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Artinya apa? Bahwa di antara akhlak Quran itu adalah tidak ingin menyampaikan sesuatu yang tidak dia tahu, dan juga menyampaikan sesuatu atas dasar amanah, bukan atas dorongan kemauan sendiri. Maka malaikat Jibril mengatakan, di surat itu dikatakan, baca atas nama Tuhanmu, bukan atas nama dirimu, apalagi kepentingan dirimu. Ya Rasulullah, engkau ini tidak punya kepentingan. Maka Nabi itu nggak punya kepentingan dirinya sendiri kepada umat. Nabi nggak punya kepentingan. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain menuduh bahwa Nabi SAW menyampaikan dakwah karena ingin mendapatkan materi, menyampaikan dakwah karena ingin mempunyai kekuasaan, menyampaikan dakwah karena ada kepentingan-kepentingan syahwat, maka Allah menyampaikan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi min ajrin. Katakan wahai Nabi, la as'alukum alaihi min ajrin. Aku nggak minta apapun dari kalian. Aku nggak minta balasan apapun, aku nggak minta upah apapun dari kalian. Jadi dakwah itu nggak ada bayarannya. Orang mau ngajak sholat nggak ada bayarannya. Masa iya orang ngajak sholat dia harus dibayar? Ya kan? Orang mengajak baca Quran ya nggak ada bayarannya. Ya, la as'alukum alaihi min ajrin. Katakan kamu tidak punya kepentingan apapun, sehingga ketika Abu Lahab mengatakan kepada semua tokoh-tokoh Quraisy, kayaknya Muhammad ini pengen dapat jabatan deh, pengen jadi raja, kayaknya beliau ingin menjadi orang yang paling kaya di Mekah, kayaknya beliau ingin punya istri banyak, kayaknya beliau ingin punya pengaruh. Maka kemudian dibuatlah penawaran kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, kamu akan kami jadikan sebagai raja, pemimpin besar orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Kamu akan kami jadikan sebagai orang paling kaya, masuk dalam 9 daga, nggak ada naga ya di Mekah, adanya 9 onta. Ya, kamu masuk dalam golongan orang kaya, oligarki di Mekah. Kamu akan jadi orang paling berpengaruh, tapi syaratnya satu, tinggalkan ajakan-ajakan kamu untuk menyembah Tuhan yang satu. Tinggalin itu, kamu pasti akan dikasih. Lalu Rasulullah memberikan respon, lau wada'u syamsa fi yamini, andaikan mereka menempatkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, ya mereka menempatkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr lan atrukah, supaya saya tinggalkan urusan ini, saya nggak bakal tinggalkan urusan ini, yaitu urusan berdakwah. Nah, ini akhlak Quran ini di sini. Artinya apa? Orang yang dihiasi dengan akhlak Quran itu punya karakter istiqomah. Tapi sebelum sampai pada istiqomah, dia harus tawakal dulu, menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah itu, jadi akhlak Quran itu kalau kita baca dari sirah nabawiyah, ya dimulai sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari. Maka saya mengambil kesimpulan, ya ketika Nabi akan menerima wahyu, ini ada kesadaran diri dulu. Jadi Rasulullah itu gundah melihat perilaku orang-orang Mekah. Batu kok disembah, ya kan, batu kok diminta pertolongan, ya. Lalu kemudian kenapa mereka terjebak ke dalam perbuatan munkar, perzinahan merajalela. Jadi perbuatan syirik dengan perbuatan maksiat lainnya itu selalu berdekatan. Kalau orang itu sudah melakukan perbuatan syirik, pasti dia melakukan perbuatan maksiat yang lain. Kenapa? Karena di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setan itu hanya punya pengaruh kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, disebut dalam surat An-Nahl bahwa setan itu tidak punya pengaruh apapun
terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, jadi dasar iman itulah yang membuat setan itu takut. Sehingga disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lewat di satu jalan, setan berpapasan dengan Umar, yang lari itu setannya bukan Umarnya. Setan cari jalan lain, nggak mau ketemu dengan Umar. Tapi kalau kita jalan ngelihat setan, yang lari siapa? Setan apa kita? Iya kan? Bu, yang lari siapa, Bu? Kalau zaman sekarang yang lari tetap setan. Yang lari setan apa kita, Bu? Setan. Kenapa? Karena manusia lebih setan dari setannya, kan gitu. Nah, itu masalahnya kalau zaman sekarang. Kalau dulu Umar itu ditakuti, ya kan, oleh setan karena imannya. Kalau sekarang setan itu takut sama manusia, kenapa? Karena manusia menggantikan kerjaan setan, gitu. Ya kan, itu kemana ngomong-ngomong duit 346 triliun itu, kan gitu kan. Nah itu, loh kok ada apa hubungannya dengan setan? Ya itu kan duit goib, kan gitu kan, duit nggak jelas. Jadi terbangunnya kesadaran diri, maka Rasulullah itu sadar bahwa ini nggak bener ini. Beliau di usia kecil itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kritis melihat masyarakatnya, kok pada nyembah patung, kok pada berlomba-lomba menyembah patung. Kenapa ini akhlaknya jadi rusak begini? Kenapa ini bisa menikahi ibunya? Seorang anak kenapa bisa menikahi ibunya? Kok perempuan dijadikan sebagai objek waris? Ya Allah, diwaris perempuan itu. Bapaknya punya istri 10, istri ke-9 yang paling cakep diwarisin ke anaknya. Ini apa nggak bejat? Zaman sekarang balik lagi seperti itu. Kalau kita lihat, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, coba kita baca di media online itu, kasus-kasus kriminal itu. Apa enggak sama kayak zaman jahiliyah? Orang membunuh, mayatnya dikubur di dalam rumah. Apa enggak jahiliyah itu? Itu jahiliyah. Bapak memperkosa anak. Di Depok tempo hari ada beritanya. Apa enggak jahiliyah itu? Bapak menzinahi anak. Itu jahiliyah. Apa enggak jahiliyah itu? Orang berzina dengan iparnya. Apa bukan jahiliyah itu? Jahiliyah. Jadi jahiliyah itu adalah keadaan, bukan waktu. Dulu disebut jahiliyah karena orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaan yang jauh dari Tuhan, dari Allah, maka disebut keadaan itu jahiliyah. Jadi jahiliyah itu berulang lagi. Berulang dari perilaku manusia zaman sekarang. Coba kalau ditanya, tahu nggak kalau itu haram? Nggak tahu. Karena yang dia tahu haram itu daging babi. Kalau daging babi haram. Tapi berbuat zina, ya haram dikit. Nah haram dikit. Naudzubillah. Ini kan kita lingkungan ini dekat kampus ya. Sana UI, sana Gunadarma, sana kampus lagi. Ya kita lihatlah bagaimana perilaku mahasiswa. Ya kita lihat di situ. Coba tanya satu-satu. Mereka tahu nggak halal haram? Banyak yang nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Banyak dulu yang SD-nya SDIT, SMP-nya SMPIT, SMA-nya SMAIT. Begitu kuliah jadi awam lagi. Kenapa? Begitu kuliah dia mabuk-mabukkan, minum khamr. Kok saya bisa tahu? Ya saya tahu, karena tiap beberapa malam sekali saya keliling itu di belakang kukusan. Lihat anak-anak mahasiswa itu, baru diterima kuliah di UI sudah mabuk-mabukkan, pesta minuman keras. Kalau sudah masuk khamr ke mulut, itu hafalan Quran hilang, bacaan Quran pun akan hilang. Dari a'udzu jadi a'uju. Itu dibuktikan di kuliah agama. Coba baca a'uju billah. Kok a'uju? Iya Pak, dulu saya hafal Quran Pak, hafal 3 juz. Lah sekarang kenapa hilang? Juznya ganti juz Al-Pukat Pak. Jadi a'uju bukan a'udzulah lagi. Kalau sudah kena khamar hilang itu bacaan Quran. Ini ngeri Bu. Jadi kembali jahiliyah. Maka Rasulullah itu terbangun kesadaran dirinya. Ini semua harus dikembalikan kepada yang maha kuasa, yang maha menciptakan. Lalu dengan ibadah. Sehingga karena ibadah itu beliau menerima wahyu. Artinya apa? Orang itu kalau bertakwa kepada Allah, pasti Allah turunkan ilham kepada orang itu. Kalau kita baca di Quran surat Al-Baqarah ayat 279, di akhir ayat Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka orang yang takwa itu pasti Allah bimbing itu, orang yang bertakwa itu.
Lalu kemudian beliau menyampaikan wahyu, setelah itu membangun bi'ah atau environment atau lingkungan. Jadi setelah menyampaikan, disiapkan instrumennya, infrastrukturnya disiapkan. Lalu bagaimana kalau kita samakan dengan sekarang? Sama, dalam proses saum itu orang harus membangun niat. Niat itu membangun kesadaran. Maka dikatakan tempatnya niat itu di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Boleh nggak diucapkan? Para ulama beda pendapat. Niat itu nggak boleh diucapkan. Ada yang berpendapat boleh diucapkan. Nggak dikatakan wajib, boleh. Boleh dengan wajib itu beda. Boleh itu boleh dilakukan, boleh tidak. Itu namanya boleh. Pak, saya boleh nggak parkir mobil di situ? Boleh. Kalau saya nggak parkir di situ, apa kemudian saya salah? Enggak, kan boleh. Ya kan? Tapi kalau dikatakan Pak nggak boleh parkir di situ, oh kalau saya parkir di situ berarti saya salah. Boleh itu ya, boleh itu pilihan. Mau dilaksanakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Orang baca nawaitu shauma ghadin, ya boleh aja. Enggak, ya juga nggak apa-apa. Karena memang asalnya Nabi tidak mengajarkan itu. Tapi apa hikmahnya? Kata-kata itu kalau diucapkan dia akan membentuk perilaku. Nggak percaya? Kita nih sebagai orang Islam itu diberikan karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan oleh Allah karena kita muslim. Kenapa? Karena kita mengucapkan syahadat. Berapa kali minimal kita baca syahadat? 9 kali. Salat subuh 1 kali kita baca syahadat. Zuhur 2 kali kita baca syahadat, sudah 3. Asar 2 kali kita baca syahadat, sudah 5 kali. Maghrib 2 kali kita baca syahadat, 7 kali. Isya 2 kali kita baca syahadat, 9 kali. Ada nggak hikmahnya? Ada. Orang kalau sering membaca syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, dan itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Wa in fa'alu dzalika faqad 'asama minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum. 3 yang Allah berikan perlindungan. Allah jaminkan kehidupannya. Lalu kemudian Allah jaminkan harga dirinya. Allah jaga harga dirinya. Dan yang ketiga, Allah jaminkan hartanya, Allah berikan keberkahan. Ini diantara karomah 2 kalimat syahadat. Maka orang yang suka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak boleh mengungkapkan kebencian lewat lisannya, nggak boleh. Kita kalau nggak suka itu jangan diomongin. Kalau nggak suka tinggal, jangan disampaikan. Nggak suka dalam arti bukan nggak suka maksiat. Misalnya kita kalau nggak suka dengan kemaksiatan, ya kalau kita bisa cegah ya cegah, kalau nggak bisa ya kita doa kepada Allah supaya kemaksiatan itu hilang. Tapi kalau kita nggak suka dengan makanan, itu jangan disebut. Nabi itu kalau nggak suka dengan makanan, Nabi tinggal. Lihat, silakan baca di Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi. Silakan baca dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah kalau disuguhi makanan dan beliau nggak suka, beliau nggak mau sentuh, tinggal. Kalau kita nggak suka makanan, komentar. Apa kayak gitu? Lontong kayak gitu. Mana ada lontong pakai plastik? Emang enak, racun lagi kan gitu. Yang kayak gitu disuguhin. Nah coba kita komentar nggak suka, nggak suka ya udah nggak suka, tinggalin. Ini nggak suka diungkap. Karena kalau kita sering mengungkap yang tidak kita suka, pasti kita bakal sering ketemu dengan yang tidak kita suka. Kalau kita sering mengucapkan yang tidak kita suka, pasti kita bakal sering ketemu. Saya nggak suka mobil Avanza, Pak, Bu, nggak suka saya. Dulu waktu belum punya Avanza, saya bilang apaan tuh mobil Avanza, kayak gitu, kayak kodok. Amit-amit dia punya, beli akhirnya, beli ini beneran gitu loh. Ya Allah, kan kata anak saya, dulu bilangnya nggak suka, iya nih, ini kualatnya nih. Kalau nggak suka jangan diucap. Makanya Pak, kalau Bu, kalau nggak suka sama mobil Mercy, omongin. Amit-amit punya Mercy, jangan sampai punya E300, beli ntar, coba aja. Ya, jadi kalau kita mau sesuatu itu ungkapin, kan gitu kan. Tapi nggak suka, pasti punya. Ini saya pengalaman sendiri. Jadi jangan sampai kita orang Islam itu selalu mengucapkan hal yang tidak kita suka. Ada orang yang bilang, amit-amit deh gue punya bini orang Betawi. Ya kayak begitu Betawi, ntar kawin sama orang Betawi, coba aja. Beneran. Jadi kalau yang nggak suka, diem aja, udah diem. Udah diem. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi mengatakan,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapin yang baik-baik aja atau diem. Ya kan? Karena ini ucapan ini dia bakal berbalik kepada yang mengucapkan. Apa hubungannya dengan niat? Kalau kita niat saum, Pak, karena Allah, itu terbangun kesadaran, iya, kita puasa karena Allah, bukan karena udara dingin, bukan karena yang lain. Bismillah karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan dan kemudahan dari saum yang kita lakukan. Ini niat pentingnya di situ. Lalu kemudian pelaksanaan ibadah, kita jalan ini saum puasa. Lalu kemudian tadarus Quran. Tadarus ini bukan cuma baca ya. Tadarus itu dari kata darosa, artinya belajar. Tadarus saling belajar. Itu makna dari tadarus. Kalau kita tadarus baca saja. Jadi tadarus itu memuat membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan. 4. Itu namanya tadarus. Kita baca, dikoreksi, ya kan? Setelah baca dipahami. Tahu nggak maksudnya ayat ini apa? Ya kan? Oh, nggak tahu. Nah, lalu kemudian dikasih pemahaman. Nih tafsirnya begini. Lalu kemudian ditadaburkan. Karena Quran itu dibaca untuk mengkritik orang yang membaca, bukan untuk mengkritik orang yang tidak baca. Kita baca Quran itu untuk mengkritik diri kita. Iya ya, kita kurang kayak begini kan? Oh, kita nih nggak seperti ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa beliau selalu menangis ketika mendengarkan ayat Quran? Karena beliau jadikan Quran untuk mengkritik diri mereka sendiri, bukan mengkritik orang. Saya nggak ada urusan sama orang lain, urusan saya dengan diri saya sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa perjalanan menuju akhirat ini sangat panjang dan melelahkan, maka marilah kita berlelah-lelah dalam membaca Quran dan di dalam beribadah. Lalu kemudian membangun bi'ah, membangun lingkungan. Apa instrumen yang harus kita bangun, yang harus kita siapkan? Nah, inilah hubungan antara Ramadan dengan Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, problematika pembelajaran Quran kita sekarang ini, yang pertama itu lebih menekankan aspek tahsin dibandingkan tafhim. Tahsin penting, tapi lebih penting lagi tafhim. Karena tahsin itu jalan menuju tafhim. Apa tafhim? Pemahaman. Kita ini baru ditahsin, udah tahsin berhenti, padahal harus ke tafhim. Jadi level tahsin ini level awal di depannya, lalu kemudian dilanjutkan dengan tafhim. Lalu kemudian kita berhenti di tahapan tahfiz. Padahal hafalan Quran itu, menghafal Quran itu syarat menjadi ulama. Ya, jadi kalau sudah hafal Quran, ya kalau bisa dia jadi ulama, jadi alim. Jangan udah hafal Quran malah nggak ngerti fikih. Saya perhatikan begitu. Mohon maaf kalau saya katakan banyak imam sholat yang hafal Quran tapi pemahaman fikihnya nol. Dia nggak tahu fikih. Adab sebagai imam dia nggak tahu. Fikihnya imam sholat dia nggak tahu. Banyak yang begitu. Ya, saya tanya satu-satu. Hafal berapa juz? 17 juz. Oh gitu. Tahu bagaimana hukum sholat? Ahkamus sholat tahu, fikih sholat? Nggak tahu, Ustaz. Wah, ini belum alim kalau begitu. Ya kan, kalau cuma sekedar hafal Quran begitu saja, belum sampai alim, belum bisa jadi imam. Loh kenapa? Karena para sahabat itu ahli fikih semuanya, ngerti dia. Kita ini cuma berhenti sampai di tahfiz, tidak sampai kepada tadqiq. Tadqiq itu pendalaman. Kalau cuma sekedar menghafal tapi tidak dalam, mohon maaf kalau dikatakan itu seperti burung beo. Burung beo itu bisa mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Coba tanya, apa arti assalamualaikum? Pokoknya assalamualaikum, kan begitu. Beo itu bismillahirrahmanirrahim, tahu. Coba artinya bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf bismillahirrahmanirrahim? Hah? Berapa huruf ya? Kan gitu, bingung. Kenapa huruf bismillahirrahmanirrahim 19? Nah loh, bingung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin hurufnya 18. Bingung lagi tuh. Ya kan? Kalau dikejar sampai ke situ bingung lagi. Kenapa bacanya bismillahirrahmanirrahim? Coba kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim. Wah, bingung lagi itu. Karena tidak sampai kepada tadqiq, pendalaman apa yang diucapkan. Karena di dalam Quran dikatakan ya hatta ta'lamu ma taqulun. Sebelum kamu tahu apa yang kamu ucapkan, kita harus paham. Kemudian yang ketiga, belum ditemukan formula
bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Quran secara praktis. Gimana sih prakteknya orang mengamalkan nilai Quran itu? Prakteknya seperti apa? Ya jelas di dalam hadis dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Maka kita breakdown bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan isi kandungan Al-Quran. Saya kira demikian yang bisa disampaikan karena sudah jam 6:15, ya kan, khawatir kalau terlalu lama juga nanti lama-lama bisa membayangkan teh manis dan sebagainya ini kan gitu. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini dan masih banyak yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana akhlak Qur'ani itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanya, kalau sudah cukup jelas kita tutup dengan doa. Gak ada? Gak ada? Atau saya bikin kuis? Saya bikin kuis boleh ya? Anak-anak mau bikin kuis? Bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih duit. Beneran ini? Nggak mau? Ya udah kalau gitu. Mau kalau duit mau kan itu. Udah, pertanyaannya nih anak-anak nih. Tadi kan bicara ngomong tentang wahyu pertama diturunkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Ya, pertanyaannya adalah berapa jarak dari Gua Hiro ke Masjidil Haram sekarang? Loh kan? Enggak, jangan itu lucu pertanyaannya kan gitu. Nah, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya tadi saya menceritakan Imam Bukhari, ya. Siapa nama ulama yang riwayatnya ditempatkan nomor 1 dalam Sahih Bukhari? Ayo, tadi saya ngomong Imam Bukhari tadi. Siapa nama ulama yang namanya ditempatkan di nomor 1 dalam Sahih Bukhari? Gak ada yang bisa jawab. Apa? Coba, siapa dek? Hah? Oh bukan. Salah ya, siapa? Ayo. Ya? Siapa bu? Hah? Imam Syafi'i? Bukan. Nih 100.000 nih. Kalau benar 100.000. Ayo. Nggak ada. 2 salah. 1 Abu Hurairah salah. 2 Imam Syafi'i bukan. Ada yang ingat nggak? Ini untuk ngetes nih tidur apa enggak tadi nih kan? Ya, ada yang tahu? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar siapa? Abu Bakar Madris. Itu mah sini orang Depok. Ustadz Abu Bakar Madris. Abu Bakar siapa? Yang pas, ayo. Ntar Abu Bakar Madris lagi kan? Bukan pak, bukan Abu Bakar Siddiq, itu sahabat. Tadi saya nyebut tuh 3 kali tuh Abu Bakar Abu Bakar bin ini itu ada sebut jelas itu. Siapa? Ayo. Wah nyesel nih nggak dengerin sih tadi. Cepet hilang nih cepet nih kan itu. Siapa? Bin Idris. Itu bukan anak Pak Wali Kota, bukan. Tadi bilang adanya Pak Wali Kota lagi kan. 4 udah salah. Satu lagi deh, ayo. Ada yang tahu? Abu Bakar bin bukan Muhammad, bukan. Ayo, bingung kan? Siapa ya? Kalau Muhammad bin Abu Bakar itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar bin Zaid Al-Humaidi. Nah, gagal deh tuh kan. Emang sengaja dikasih pertanyaan susah biar ini duit nggak melayang kan gitu. Kalau gampang banget dapat cepet. Ya, jadi 6 jawaban salah semua ya.
nggak ada pertanyaan ulangan ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang benar cepet melayang nih, itu kan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.